Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa gereja bisa nggak sih tanpa gembala, hidup tanpa gembala? Kalau gereja tanpa gembala, apakah gereja itu bisa tumbuh berkembang? Apakah gereja itu bisa tetap hidup? Nah, pada buku ini kita akan membahas kondisi gereja Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dan salah satunya adalah ingin mengangkat bahwa kaum awam adalah sebagai penggerak di mana penggerak gereja ketika para misionaris itu diinternir oleh pasukan Jepang. Halo sobat-sobat perjalanan, sahabat perjalanan, berjumpa lagi dengan saya, Frater Yohanes. Dalam acara Gedebuk pada hari ini, kita akan membahas buku yang berjudul Surviving the Dai Nippon. Buku ini ditulis oleh Romo Lili Cahyadi, seorang imam Keuskupan Agung Jakarta. Beliau menyelesaikan studi S2-nya di Jerman tentang Kant's Religion Kritik di Jerman pada tahun 1997 dan S3-nya tentang ateisme modern di Jerman tahun 2004. Beliau sekarang menjadi dosen filsafat di STF Driarkara. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa gereja bisa nggak sih tanpa gembala, hidup tanpa gembala? Kalau gereja tanpa gembala, apakah gereja itu bisa tumbuh berkembang? Apakah gereja itu bisa tetap hidup? Nah, pada buku ini kita akan membahas kondisi gereja Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dan salah satunya adalah ingin mengangkat bahwa kaum awam adalah sebagai penggerak di mana penggerak gereja ketika para misionaris itu diinternir oleh pasukan Jepang. Nah, sebelum itu terkait buku ini terdiri dari 322 halaman. Seperti yang tadi saya ucapkan, buku ini ditulis oleh Simon Lili Cahyadi, cetakan pertama tahun 2017 oleh penerbit Obor. Ya, secara umum buku ini disusun dalam 6 bagian. Yang pertama, prolog mengenai gambaran Gereja Katolik Indonesia zaman Jepang. Lalu yang kedua, 3 kancah historis. 3 kancah historis ini pertama misi Katolikan Indonesia pada masa Hindia Belanda, lalu misi Katolikan di Jepang, lalu yang ketiga adalah Perang Asia Timur Raya yang dimenangkan oleh Jepang itu sendiri. Lalu yang ketiga, kebijakan Jepang mengenai agama-agama di Indonesia. Lalu keempat, keadaan Gereja Katolik Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang kelima adalah sketsa beberapa profil awam yang diangkat. Lalu yang kelima, rangkuman dan refleksi dari buku ini. Ya, salah satu alasan mengapa saya membaca buku ini, ingin menggeledah buku ini adalah ya itu tadi, saya ingin melihat di mana sih letak peran awam gitu, letak peran awam dalam sejarah gereja. Ternyata ada gitu, dan buku ini mengangkat peran awam yang begitu besar bagi pertumbuhan gereja khususnya pada masa pendudukan Jepang. Ya, pertama-tama saya ingin memulai dari pengalaman saya pribadi ketika pada masa pandemi yang pertama itu kan, ketika kita tidak bisa mengadakan misa, ketika kita harus beribadah dari rumah, ketika kita menjalankan semuanya dari rumah, khususnya kita tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi, ibadat-ibadat, sakramen-sakramen dan lain sebagainya. Pada masa itu pertama kali saya berpikir bahwa iman umat gimana? Iman umat apakah nanti mati? Apakah umat akan menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan? Apakah iman umat akan hilang? Namun ternyata seiring berjalannya waktu diadakan misa online oleh paroki-paroki. Dan di sini tentu
bukan imam lagi yang bekerja sebagai penggerak gereja di masa pandemi. Ternyata ada awam-awam yang menggerakkan gereja itu sendiri dengan melangsungkan misa live streaming, mendukung agar iman umat itu tetap terjaga walaupun secara online. Lalu masuk ke dalam buku ini ya. Seperti yang kita ketahui, agama Katolik hadir di Indonesia mulai dari masa Hindia Belanda, di mana pada saat itu Hindia Belanda yang pertama-tama dikuasai oleh Serikat Dagang VOC lalu digantikan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Pada masa itu seperti yang kita ketahui bahwa Belanda pada saat itu dikuasai oleh penguasa yang bernama Raja Louis yang merupakan adik dari Raja Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Eropa sedang dipengaruhi oleh revolusi Prancis yang kita kenal dengan semboyannya liberté, égalité, dan fraternité. Melalui 3 semboyan ini tentunya mempengaruhi pemerintah di Belanda sana ya, di mana kebebasan beragama dimungkinkan ada di Belanda, termasuk di jajahan-jajahan Belanda. Jadi kondisi ini mempengaruhi kebebasan beragama di Hindia Belanda seperti yang kita kenal sebagai Indonesia pada saat ini. Jadi imam-imam Katolik, para misionaris Katolik dari negeri Belanda banyak berdatangan ke Indonesia untuk menyebarkan Injil ke penduduk Indonesia. Dan mereka juga mendapat dukungan dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan mereka mendapatkan kebebasan-kebebasan ya. Segala peribadatan, pengajaran iman, sakramen-sakramen dimungkinkan karena ada imam-imam para misionaris dari negeri Belanda. Lalu hal ini ternyata tidak berjalan lama gitu ya. Tidak berjalan lama ketika pada saat Jepang datang ke Hindia Belanda pertama-tama. Pada saat itu Jepang menyerang Malaysia yang adalah sekutu dari Inggris. Setelah menyerang Malaysia, mereka lalu menguasai Tarakan. Tarakan pada saat itu di Kalimantan dan merupakan lahan minyak yang cukup besar di Indonesia. Dan pada mulai masa itulah Jepang menguasai seluruh daerah Hindia Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa kebijakan Jepang yang Jepang buat ketika dia hadir di Indonesia. Ya, pertama-tama seperti yang kita ketahui bahwa Jepang adalah bagian dari Asia yang mengaku sebagai pelindung Asia, cahaya Asia, dan harapan Asia. Namun ada beberapa kebijakan khususnya mengenai agama-agama di Indonesia yang rasa-rasanya membuat agama Katolik itu menjadi hilang gitu loh. Yang pertama adalah imam-imam asal Belanda itu diinternir semua. Imam-imam asal Eropa kecuali Jerman itu diinternir ke kamp-kamp konsentrasi. Lalu yang kedua adalah bangunan-bangunan misi disita, sekolah-sekolah Katolik ditutup, dan pengajaran-pengajaran iman, sakramen-sakramen dilarang. Nah, pada masa ini tentu iman Katolik akan mati gitu loh. Bayangan kita iman Katolik akan hancur, gereja Katolik akan lenyap, akan mati dari bumi Indonesia. Namun ternyata pada masa itu ternyata ada awam-awam kita gitu loh, awam-awam dari gereja Katolik di mana mereka ingin ya membela iman mereka gitu, mempertahankan iman mereka, menjadi gembala bagi sesama mereka. Seperti contoh yang saya akan bahas itu adalah Felix Damen. Felix Damen ini adalah seorang bapak yang berasal dari keluarga kepala desa yang bukan Katolik. Beliau menjadi Katolik setelah bertemu dengan Pater Gerardus Ginezer CCM. Jadi beliau ini adalah seorang penjaga ya. Penjaga dalam bahasa orang-orang Sulawesi Selatan adalah seorang katekis di Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi setelah dibaptis, beliau langsung mendaftarkan diri sebagai penjaga seorang katekis. Apa tugas-tugas mereka? Tugas-tugas mereka adalah mengunjungi keluarga, membaptis anak, memberkati pernikahan, mengajar agama, dan menguburkan orang mati. Kan dari tugas-tugas ini kita melihat bahwa tugas-tugas ini seharusnya dilakukan oleh imam-imam Belanda gitu lah, imam-imam Katolik. Namun di sisi lain pada saat
Jepang menindas negeri Hindia Belanda ini, ya imam-imam itu tidak berfungsi lagi, tidak bisa berfungsi secara optimal, maka digantikan oleh para awam ini, khususnya tokoh yang saya sebut Felix Damen dari Sulawesi Selatan. Nah, sedikit saya ingin kutip mengenai Felix Damen ini. Di sini ada kutipan seperti ini, saya akan bacakan. Pada tanggal 28 Maret 1942, tentara Jepang memasuki Makale. Di tanah Toraja, penguasa Jepang melarang lebih dari 5 orang berkumpul, sedangkan orang Kristen dilarang bertemu dengan orang bukan Kristen. Anggota gereja diperbolehkan mengadakan pertemuan rohani dengan memakai bahasa Melayu, tetapi khotbah tidak boleh ditulis. Sebanyak mungkin jemaat Katolik berusaha meneruskan hidup mereka sebagai orang Katolik. Guru-guru mengajar di sekolah dan penolong membagi tugas di gereja. Misa terpaksa diganti dengan kebaktian. Para penolong berkarya di tengah umat. Tugas mereka adalah mengunjung keluarga, membaptis anak, memberkati pernikahan, dan mengajar agama, serta menguburkan orang mati. Seperti yang kita lihat tadi kan, di mana ketika imam-imam diinternir oleh Jepang ke kem-kem konsentrasi, lalu digantikan oleh para awam gitu, para katekis, di mana tugas mereka ya serupa dengan tugas seorang imam itu sendiri, seorang misionaris. Dan di sini tentu ada rasa ini ya, ada rasa sebagai umat Katolik itu sebagai bertanggung jawab terhadap iman mereka, terhadap orang-orang, terhadap keluarga-keluarga mereka, terhadap saudara-saudara mereka seiman. Nah, refleksinya apa dari semua ini, dari semua cerita yang telah tadi saya bagikan? Gereja Katolik bagi saya sendiri adalah merupakan persekutuan umat Allah yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Kristus. Mereka semua, baik imam maupun awam, diberi tanggung jawab untuk terus mengembangkan gereja meskipun dalam situasi sulit. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal, masa pandemi itu susahnya setengah mati untuk misa perayaan Ekaristi karena virus corona. Lalu pada masa pendudukan Jepang, semua imam Belanda diinternir, kebaktian-kebaktian ditiadakan, pengajaran-pengajaran iman dilarang, dan lain sebagainya. Ternyata penindasan-penindasan, peristiwa-peristiwa carut-marut itu tidak menghentikan langkah gereja gitu loh. Tidak mematikan iman gereja, tidak mematikan iman Katolik. Dalam hal ini, awam yang dalam buku ini sungguh diangkat, awam-awam ini ternyata menjadi penggerak gereja gitu loh. Gereja tidak lagi dipandang hanya dalam kacamata klerus, biarawan, biarawati, para misionaris dan lain sebagainya. Tapi awam yang sangat ditekankan dalam buku ini sungguh-sungguh menjadi tonggak, menjadi penggerak, menjadi motor bagi Gereja Katolik Indonesia. Sekian yang dapat saya bagikan. Semoga setiap kesulitan yang dihadapi oleh Gereja Katolik, khususnya pada masa modern ini yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, konsumerisme, dan lain sebagainya, tidak menghilangkan iman umat. Tetapi di tengah kemajuan teknologi semoga kemajuan teknologi ini menjadi sarana bagi kita semua untuk tetap mengembangkan iman kita. Pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana cara kita menghidupi iman kita di tengah arus globalisasi, modernisasi, konsumerisme, dan lain sebagainya yang kadangkala menjadi hambatan bagi gereja. Semoga kita semua dapat menghidupinya dengan baik. Terima kasih.